Baik, selanjutnya kita akan sama-sama mengerjakan soal nomor 5. Bunyi soalnya adalah 3 buah muatan berada pada titik sudut segitiga sama sisi seperti pada gambar. Masing-masing muatan tersebut adalah Q1 dengan nilai 1 mikrokulum, Q2 dengan nilai 2 mikrokulum, dan Q3 bernilai negatif 4 mikrokulum. Berapa gaya total pada muatan Q1 dan gaya total pada muatan Q2? Sebelumnya, dari soal yang telah ditampilkan, maka kita akan menuliskan hal-hal atau informasi-informasi yang diketahui dari soal. Yang pertama adalah jarak, di mana jarak antara muatan 1 dengan muatan 3 mempunyai nilai yang sama antara jarak muatan Q3 dengan muatan Q2 dan mempunyai nilai yang sama dengan jarak muatan Q2 dengan muatan Q1. Karena 3 muatan berada pada sudut segitiga sama sisi sehingga mempunyai jarak yang sama, yaitu mempunyai nilai 0,5 meter. Selanjutnya, kita akan menuliskan nilai dari masing-masing muatan, di mana Q1 mempunyai nilai setara dengan 1 dikali 10 pangkat negatif 6 kulum, di mana telah dikonversikan 1 mikrokulum mempunyai nilai yang sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 6 kulum. Begitu pula pada nilai pada Q2 mempunyai nilai 2 dikali 10 pangkat negatif 6 kulum, dan Q3 mempunyai nilai negatif 4 dikali 10 pangkat negatif 6 kulum. Baik, selanjutnya untuk menentukan gaya total yang terjadi pada Q1 dan Q3, maka kita harus mengetahui bahwa Q1 dan Q3 mengalami gaya atau interaksi atas interaksinya dengan muatan lainnya, sehingga untuk mencari total gaya pada Q1 maka kita harus mencari komponen-komponennya, yaitu gaya pada Q1 oleh Q2, selanjutnya gaya pada Q1 oleh Q3. Sama seperti Q1, untuk mencari gaya total pada Q3 kita harus mencari gaya pada Q3 oleh Q1 dan gaya pada muatan 3 oleh muatan 1 dan muatan 3 oleh muatan 2. Baik, karena yang diminta adalah gaya total atau gaya listrik, sehingga persamaan yang kita gunakan adalah F sama dengan konstanta Coulomb dikali dengan kedua muatan yang berinteraksi dibagi dengan kuadrat jarak dua muatan. Maka persamaan ini akan kita pakai untuk mencari besar gaya pada F12, F13, selanjutnya pada F31 dan F32. Baik, langkah pertama kita akan mencari total gaya yang bekerja pada muatan pertama. Maka yang akan kita cari adalah kedua komponen ini, atau gaya pada muatan pertama oleh muatan kedua dan muatan pertama oleh muatan ketiga atau muatan Q3. Baik, kita akan mencari muatan pertama oleh muatan kedua. Kita menggunakan persamaan yang sama, namun kedua muatan kita ganti dengan muatan Q1 dan muatan Q2, sehingga tinggal kita substitusikan saja persamaan tersebut dengan komponen-komponen yang telah kita ketahui. Saya lupa menambahkan konstanta listrik atau konstanta Coulomb di sini, mana nilai konstanta Coulomb sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat negatif 2. Baik, kita langsung saja memasukkan nilai K sesuai persamaan. Nilai K di sini adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat negatif 2. Kemudian
kita masukkan nilai dari kedua muatan. Yang pertama, muatan Q1 sebesar 1 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom, dikali lagi dengan muatan yang kedua, atau muatan Q2 dengan nilai 2 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Dibagi seluruhnya oleh kuadrat jarak keduanya. Telah kita ketahui bahwa jarak antara Q1 dan Q2 mempunyai nilai yang sama karena membentuk segitiga sama sisi, sehingga mempunyai nilai 0,5 meter. Baik, kita dapat menuliskan 0,5 meter menjadi 5 dikali 10 pangkat negatif 1 dipangkatkan 2. Selanjutnya dapat kita kerjakan, dapat saya tambahkan meter. Selanjutnya bisa kita pisahkan antara untuk mengerjakan persoalan ini. Baik, kita dapat mengkali antara muatan pertama dan muatan kedua sehingga mempunyai nilai 2 dikali 10 pangkat negatif 12 kulom pangkat 2. Kenapa 10 pangkat negatif 12? Karena kedua pangkat dijumlahkan sesuai dengan sifat bilangan berpangkat. Dibagi dengan 5 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 25. Kemudian sifat bilangan berpangkat sehingga pangkat negatif 1 dapat dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 10 pangkat negatif 2. Meternya juga dipangkatkan 2 meter kuadrat. Nah, pada bagian ini kita dapat melakukan pencoretan pada satuannya meter kuadrat dengan meter kuadrat karena dibagi, kemudian sesuai sifat bilangan berpangkat karena dikali, kedua pangkat dapat dikurangkan sehingga kulom min 2 dan kulom dijumlahkan sehingga kulom min 2 dan kulom pangkat negatif 2 dapat dikurangkan, hasilnya adalah 0 sehingga menyisakan Newton sendiri. Maka kita dapat menyelesaikan persoalan ini dengan cara 9 dikali dengan 2 dibagi seluruhnya dengan 25. Selanjutnya dikali dengan 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat negatif 12. 10 pangkat negatif 12 mengikuti sifat dari bilangan berpangkat karena dibagi sehingga sehingga bilangan berpangkat tersebut harus dikurangi dengan bilangan berpangkat yang akan dibagi, sehingga ketika dikurangi maka nilai dari negatif 2 akan berubah menjadi 10 pangkat 2. Baik, selanjutnya kita dapat mengerjakan persoalan ini. 9 dikali 2 dibagi 25 memiliki nilai yaitu 0,72. Dikali dengan pada bagian ini kita dapat mengerjakannya dengan mengikuti sifat bilangan berpangkat. Ketika bilangan berpangkat dikali dengan bilangan berpangkat lainnya, maka pangkat dari bilangan tersebut bisa langsung dijumlahkan. Sehingga ketika 9 kita jumlahkan dengan negatif 12 dan ditambah dengan 2 mempunyai nilai yaitu negatif 1, sehingga dapat dituliskan menjadi 10 dikali 10 pangkat negatif 1. Oh ya, kita lupa menambahkan Newton di sini. Atau hasil akhirnya dapat saya tulis sebagai 7,2 dikali dengan 10 pangkat negatif 2 Newton. Ini adalah gaya yang ditimbulkan atau gaya yang berada pada F1 oleh F2 oleh gaya yang muncul pada muatan pertama akibat interaksi dengan muatan kedua. Seperti sebelumnya, kita akan mengerjakan
soal ini dengan mencari gaya pada muatan pertama oleh muatan ketiga. Maka yang dapat kita lakukan hanya dengan mensubstitusikan persamaan yang ada dengan komponen-komponen yang telah diketahui. Oke, baik, di sini telah saya tuliskan, telah saya substitusikan komponen-komponen ke dalam persamaan gaya listrik. Selanjutnya dengan pengalaman yang sama kita dapat mengerjakannya. Kita dapat mengkalikan kedua muatan. Selanjutnya kita dapat mengerjakannya dengan seperti pada kita mencari gaya sebelumnya. Baik, hasil dari perkalian 1 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom dengan negatif 4 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom menghasilkan negatif 4 dikali 10 pangkat negatif 12 kolom pangkat 2. Kemudian kuadrat jarak dari kedua muatan, ya karena sama sisi, membentuk segitiga sama sisi, sehingga jarak keduanya mempunyai jarak yang sama pada gaya sebelumnya. Di mana kuadrat dari 5 dikali 10 pangkat negatif 1 adalah 25 dikali 10 pangkat negatif 2. Selanjutnya kita dapat melakukan pencoretan hal yang sama. Meter kuadrat kita bagi dengan meter kuadrat. Kemudian kolom pangkat negatif 2 dikurang dengan ditambah dengan kolom pangkat 2 sehingga menyisakan Newton sendiri. Selanjutnya kita dapat memisahkan antara 9 dikali dengan negatif 4 dibagi seluruhnya dengan 25. Selanjutnya dikali dengan 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat negatif 12 karena merupakan pembagian, sehingga ketika seperti diinverskan maka 10 pangkat negatif 2 diubah menjadi 10 pangkat 2. Baik, hasil dari 9 dikali negatif 4 dibagi dengan 25 mempunyai nilai negatif 1,44. Selanjutnya dapat kita kali dengan 10 dengan 10 pangkat negatif 1 Newton tentunya. Atau dapat saya tuliskan menjadi negatif 14,4 dikali dengan 10 pangkat negatif 2 Newton. Sehingga kedua gaya inilah, besar gaya inilah yang menjadi gaya total yang terjadi pada muatan Q1. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencari dengan pengalaman sama, kita akan mencari gaya total yang bekerja pada muatan Q3 dengan cara mencari dulu komponen-komponennya, yaitu gaya pada Q3 oleh Q1 dan gaya pada Q3 oleh Q2. Kita akan mencari terlebih dahulu gaya pada muatan 3 oleh muatan 1. Tinggal kita masukkan saja komponen-komponen ke dalam persamaan yang ada, di mana K dapat kita masukkan nilainya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat dikali kolom pangkat negatif 2. Dilanjutkan dengan muatan Q3 negatif 4 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom dikali dengan 1 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom dibagi seluruhnya dengan kuadrat jarak keduanya karena mempunyai nilai yang sama. Hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat negatif 1 meter dipangkatkan 2. Baik teman-teman, kalau dilihat secara sekilas maka apa yang terdapat pada gaya pada muatan Q3 oleh muatan
Q1 mempunyai nilai yang sama, mempunyai hal yang sama ketika kita awal-awal mengerjakan gaya yang bekerja pada Q1 oleh Q3, sehingga sebenarnya kedua gaya tersebut menghasilkan besar gaya yang sama. Maka saya langsung menuliskan hasilnya karena pengerjaannya mirip seperti kita mencari gaya pada muatan 1 oleh muatan 3. Selanjutnya kita akan mencari komponen yang kedua, yaitu gaya pada muatan Q3 oleh muatan 2. Kita dapat menuliskannya. Selanjutnya kita masukkan komponen-komponen yang telah diketahui ke dalam persamaan yang ada. 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat dikali kolom pangkat negatif 2. Kemudian kita masukkan nilai Q3 dan Q2, di mana nilai dari Q3 yaitu min 4 dikali 10 pangkat 6 min 6 kolom, dan Q2 2 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kita lanjutkan dengan dibagi seluruhnya dengan kuadrat jarak kedua muatan, di mana mempunyai nilai yang sama, 5 dikali 10 pangkat negatif 1 meter dipangkatkan 2. Selanjutnya dapat kita kalikan muatan Q3 dengan muatan Q2. Di mana hasilnya adalah negatif 8 dikali 10 pangkat negatif 12 kolom pangkat 2 dibagi dengan 5 ketika dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 25 dikali dengan 10 pangkat negatif 2 pangkat min 2 meter kuadrat. Selanjutnya juga kita dapat melakukan pencoretan sini ketika meter kuadrat dibagi meter kuadrat dan kolom pangkat negatif 2 dengan kolom pangkat 2, menyisakan Newton sendiri. Selanjutnya dengan hal yang sama juga kita dapat melakukan perkalian antara 9 dengan negatif 8 dibagi seluruhnya dengan 25. Dilanjutkan dengan dikali dengan 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat negatif 12 dikali dengan 10 pangkat 2. Di mana ketiga ini akan menghasilkan 10 pangkat negatif 1. Dan juga 9 dikali negatif 8 dibagi 25 mempunyai nilai 2,88. Kita lupa menambahkan Newton di sini. Baik. Atau di sini saya dapat menuliskannya menjadi 28,8 dikali dengan 10 pangkat negatif 2 Newton. Baik, kita telah mendapatkan nilai dari masing-masing komponen yang ada. Sehingga untuk selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan menjumlahkan semua komponen-komponen yang ada agar dapat kita ketahui gaya total yang bekerja pada Q1 dan Q3. Karena pada soal terlihat bahwa muatan-muatan yang ada membentuk sudut, dan ketika kita kembali lagi ke bangku sekolah dasar, kita mengetahui bahwa sifat atau karakteristik dari segitiga sama sisi adalah mempunyai sudut dan sisi yang sama, di mana sudut tersebut mempunyai nilai yang sama, yaitu 60 derajat. Baik, kita juga mengingat akan ketika kita mengerjakan soal pada subbab vektor, kita mengetahui bahwa ketika terdapat lebih dari 2 vektor dan membentuk sudut, maka kita akan menggunakan persamaan gaya atau vektor totalnya, yaitu dengan persamaan akar dari saya beri contoh pada kita mencari Q total, gaya total pada Q1, sehingga yang kita gunakan adalah komponen pertama
dari total gaya pada Q1 dan komponen kedua pada total gaya pada Q1, yaitu F12 dipangkatkan 2 ditambah dengan F13 dipangkatkan 2 ditambah dengan 2 dikali dengan F12 dikali dengan F13 dikali dengan cos theta, di mana cos theta ini mempunyai nilai cos 60 derajat karena membentuk sudut 60 derajat sesuai pada karakteristik atau sifat segitiga sama sisi, yaitu mempunyai sisi-sisi yang sama bernilai 60 derajat. Sehingga kita dapat memasukkan nilai-nilai yang telah kita dapat pada persamaan ini. Baik, setelah mensubstitusikan komponen-komponen yang ada ke dalam persamaan, kemudian selanjutnya kita dapat menuliskan cos 60, di mana nilai dari cos 60 mempunyai nilai setengah. Sehingga nilai total dari persoalan di atas mempunyai nilai sebesar 0,03625, di mana ketika kita menggunakan alat bantu berupa kalkulator dan memasukkan angka ini, maka nilainya hampir setara atau mendekati 0,19 Newton. Sehingga dapat kita ketahui bahwa total gaya yang bekerja pada Q1 mempunyai nilai sebesar 0,19 Newton. Selanjutnya pada hal yang sama kita melakukannya pada komponen-komponen pada gaya pada Q3, total gaya pada Q3 yaitu F31 dan F32 kita masukkan ke dalam persamaan. Baik, di sini saya telah memasukkan nilainya. Kemudian kita masukkan nilai dari F31 0,144 dipangkatkan 2. Selanjutnya nilai dari F32 yaitu 0,288. Masukkan kembali sesuai nilai yang telah kita dapat, di mana nilai dari cos 60 derajat adalah. Lanjutkan, nilai dari cos 60 derajat adalah setengah, sehingga total dari persoalan di atas mempunyai nilai 0,145. Jadi kemudian ketika kita masukkan angka ini ke dalam kalkulator, di mana angka dari 0,145 mempunyai nilai yang setara atau hampir mendekati 0,38 Newton. Artinya gaya total yang bekerja pada muatan Q3 mempunyai nilai 0,38 Newton. Maka daripada itu kita telah menyelesaikan soal nomor 5 dengan nilai dari gaya total pada muatan Q1 mempunyai nilai 0,19 Newton dan gaya total yang bekerja pada muatan Q3 adalah 0,38 Newton.